Oke, teman-teman, ya ini kita mulai saja untuk RCP kali ini. Yang tidak bisa gabung, nanti silahkan melihat rekaman ini ya. Ini posisi Kak Atikah sudah bagus. Saya akan spotlight dulu, saya coba. Posisinya seperti ini. Jadi laptop terlihatan secara utuh, terus kemudian Kak Atika juga atau pesertanya terlihat secara baik di kamera, pintu juga terekam dengan baik. Ini pintu masuk. Nah, ini fungsinya adalah teman-teman proktor bisa melakukan pengawasan secara maksimal ya dengan posisi seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk cek ruangan. Ya, cek ruangan. Saya remove dulu. Oke, sekarang gini Kak Atikah, nanti posisi pengecekan ruangannya seperti ini. Ya, nanti kontrol kamera akan dipindah ke belakang. Setelah dipindah ke belakang, itu menunjukkan laptopnya. Nah, setelah laptop semuanya kanan kiri oke, terus kemudian HP-nya ini diputar 360 derajat. Jadi yang diputar HP-nya ya. Diputar HP-nya terus sampai kembali ke tempat semula. Oke, mari Kak Atika coba lakukan. Untuk saya akan request kamera kontrol dulu, silahkan di-accept. Ya, saya pindah untuk kamera belakang. Diperlihatkan laptopnya, Kak. Ya, agak jauh dikit. Oke, ya, ini sudah terlihat ada mouse, ada board marker, ada tisu, ada clear folder, terus kemudian bisa diperlihatkan sebelah kiri colokan yang nancap di laptop. Ya, ini headset, oke, itu mouse, kemudian sebelah kanan tidak ada. Ya, oke, bersih seperti ini ya, teman-teman. Dan tidak boleh ada dongle nancap di laptop. Oke, sip seperti itu. Dan ini pada proses ini sebenarnya laptop itu dalam posisi off ya. Terus kemudian nanti akan diminta menghidupkan sambil dilihatkan seperti ini. Oke, ini umpama sudah, karena ini laptopnya sudah hidup, kita tidak perlu ulangi, hanya catatan saja. Terus kemudian HP-nya diputar untuk memperlihatkan ruangannya, Kak. Diputar 360 derajat pelan-pelan, ya terus diputar terus, Kak. Terus. Oke, ya ini terlihat di ruangan Kak Atika ini ada bathroom ya. Nah, kamar kecilnya nanti kita akan tidak sekarang, tapi nanti pada saat final check akan kita minta untuk peserta menunjukkan toiletnya atau kamar kecilnya untuk memastikan bahwa di sana tidak ada orang. Terus kemudian untuk pintu pastikan dikunci. Jadi nanti ke arah pintu, terus kemudian mengunci pintunya. Nah, setelah itu kembali ke sini. Lalu setelah kembali ke sini, kamera diletakkan kembali. Seperti itu. Ya, itu final check yang akan dilakukan pada saat nanti menjelang tes ya. Menjelang tes seperti itu pelaksanaannya untuk final check. Nah, setelah itu teman-teman saya akan menjelaskan perangkat-perangkat yang diperbolehkan untuk dibawa atau sebagai prasyarat mengikuti tes ini. Satu, headset adalah headset kecil seperti ini. Headset kecil seperti ini, sorry saya spotlight, nanti kalau yang memakai HP biar kelihatan. Nah, ini memudahkan peserta untuk diawasi oleh proktor ya. Utamanya mereka yang berhijab ini akan lebih baik menggunakan headset ini supaya nanti tidak perlu ada pemeriksaan telinga. Jadi pemeriksaan telinga dilakukan bagi yang berhijab kalau memakai headset besar. Headset besar dimaksud adalah headset yang seperti ini ya. Jadi masalahnya seperti ini, maka sebelumnya peserta harus memperlihatkan telinga kanan dan kirinya, memastikan bahwa di sana tidak ada perangkat tambahan apapun. Kemudian memperlihatkan kanan kiri headset, ini semuanya adalah tidak ada modifikasi, dan kemudian bisa memakai headset. Nah, untuk yang headset seperti ini cukup dengan memasang headset dari depan seperti ini, jadi agak disilakan, terus kemudian dimasukkan, dari headsetnya dimasukkan seperti ini. Jadi memakai headsetnya dari depan ya.
bukan dari bawah hijab, tapi dari depan samping sini. Oke, itu untuk pemakaian headset. Kemudian clear holder. Clear holder tidak boleh ada kertas, jadi hanya clear holder saja, bening. Terus kemudian board marker, seperti ini. Ini tujuannya menggunakan board marker ini supaya ketika nanti peserta menggunakan untuk coret-coret, peserta bisa membersihkan kembali clear holdernya. Jadi nanti setelah tes, ketika coret-coret menggunakan ini, teman-teman harus membersihkan kembali ketika sudah selesai. Ketika sudah selesai tes sebelum leave dari Zoom, kemudian menunjukkan holdernya ini, clear holdernya sudah bersih kembali ya. Bebas mau bening, mau berwarna apapun boleh, hanya satu lembar juga boleh, tapi karena ini masih fungsional ya, jadi seperti ini aja, supaya ini juga membantu memperjelas kalau kita menulis. Fungsi utama sebenarnya adalah untuk mencatat session number. Session number akan diberikan ketika nanti peserta sudah siap semua untuk mau menjalani tes, maka akan diberikan session number untuk dicatat di clear holder. Ini tujuannya untuk berjaga-jaga seandainya ada masalah pada saat tes, teman-teman sudah memiliki session number yang tercatat, jadi tinggal masuk kembali. Oke, itu yang penting. Kemudian yang lainnya adalah perangkat kita, ya, perangkat kita dalam bentuk internet, ya. Bandwidth pengecekan ini sangat penting. Teman-teman jangan sampai tidak tahu bandwidth-nya berapa. Oke. Sekarang saya akan coba share supaya teman-teman yang tidak bergabung pada saat ini bisa tahu nanti caranya seperti apa. Walaupun sebenarnya di bagian informasi sudah ada metode cara pengecekannya. Tapi mari kita lakukan sekarang, Kak Atikah, kita buka browser apapun untuk membuka laman ITS, www.its-illonline.org. Ya, saya akan share screen. Oke. Seperti saya jelaskan di tutorial, kita tidak perlu mengisi apapun di bagian username dan password. Kita langsung klik tulisan check readiness di atas. Lalu kita, ya, sebelumnya buat peserta yang belum pernah tes readiness ini, tampilannya tidak langsung seperti ini, tetapi ada tampilan sebelumnya. Klik saja tulisan atau cari tulisan dulu, skip this step, di bawah tombol biru itu ada tulisan itu, langsung diklik, akan menuju ke halaman ini. Setelah di halaman ini, manfaatkan satu tombol ini saja, run system check, yang lain diabaikan. Kemudian kita scroll ke bawah untuk langsung klik tombol run check. Proses running ini akan berlaku cepat jika internet kita bagus, tetapi sebaliknya berlaku lambat jika internet kita kurang bagus. Kita tunggu hasilnya seperti apa nanti. Kenapa kita perlu melakukan ini? Karena kita nanti semua peserta terhubung dengan servernya ITS di Amerika. Jadi tidak terhubung dengan servernya LT atau IIEF di Jakarta. Semuanya terhubung langsung ke servernya ITS di Amerika. Jadi kita perlu melakukan pengecekan tes bandwidth menggunakan perangkat ini, perangkat software ini ya. Kalau menggunakan perangkat software yang lainnya untuk semisal speedtest.net, ya bisa saja, tetapi harus merubah servernya menuju ke ITS di Amerika. Daripada susah mencari-cari, pakai ini langsung menuju ke server ITS dan kita bisa tahu nanti hasilnya seperti apa. Di sini akan lebih lengkap hasilnya, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan pada bagian-bagian yang diinformasikan. Nah, ini hasilnya sudah keluar. Di sini teman-teman bisa perhatikan ada tanda centang hijau, artinya perangkat yang saya gunakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetapi kalau
di sini adalah tanda seru segitiga warna emas gitu. Perhatikan kalimat pertama pada catatan ini. Kalau tulisannya sudah this device meet all site requirements, itu berarti tidak perlu banyak khawatir. Tetapi kalau catatannya banyak, silahkan ditanyakan langsung ke saya melalui WA group ya. Atau mau WA sendiri juga boleh. Nah, ini tandanya centang hijau ini karena saya menggunakan Microsoft Edge ya. Kalau menggunakan software lain, browser lain, itu hasilnya biasanya tanda seru. Oke, kita langsung ke bawah saja pada bagian download speed dan upload speed. Perhatikan di sini hasilnya berapa. Punya saya adalah 7 dan 2 Mbps. Kalau hasilnya mirip seperti ini, itu berarti perangkatnya sudah oke. Maksudnya perangkat internetnya sudah oke. Untuk Kak Atikah berapa hasilnya Kak Atikah pada bagian download speed dan upload-nya? 41 sama 2. Download speed 1 atau download speed-nya 2? Download speednya 41. 1. Uploadnya 2. Oke. 41. Oke, kalau download speed 1 itu saya informasikan Eh, bahwa itu 41, Kak. 41. 41. Oke, luar biasa kalau itu. Oke, kalau seandainya download speed-nya 1, teman-teman, ini perlu perhatian. Perhatiannya apa? Bisa mencari solusi dengan mencoba lagi nanti pada saat siang hari seperti apa, pada jam 1. Apakah hasilnya tetap 1 atau sudah berbeda? Kalau tetap hasilnya 1, teman-teman harus mencari provider lain yang digunakan pada saat ini. Jadi misalnya sekarang memakai Simpati, bisa mencari XL. Atau sudah menggunakan WiFi, oke, pakailah misalnya tethering. Tetheringnya pakai kabel, saya sarankan, kabel charger ya, supaya stabilitas datanya itu lebih stabil. Karena download speed 1 itu bisa masuk ke dalam tes, tetapi akan bermasalah saat listening. Ya, jadi jangan sampai download speed-nya hanya 1. Minimal 2. Kemudian upload speed bisa minimal 1. Tetapi ini adalah batas minimal, teman-teman. Batas minimal artinya, teman-teman kalau gangguan internet terjadi, sangat mungkin nanti akan keluar masuk. Ya. Walaupun ketika keluar masuk dari program, kita tidak perlu khawatir, karena ketika keluar dari program, waktu akan freeze, artinya tidak berjalan. Waktu akan stop, semacam di pause, terus kemudian kita akan masuk lagi di sesi di mana kita terakhir keluar. Ya. Tetapi untuk kelancaran, supaya konsentrasinya bagus, usahakan download speed dan upload speed-nya di atas 2 dan 1. Cara mudahnya, teman-teman bisa menjumlahkan download speed dan upload speed itu dengan nilai rata-rata 3. Itu sudah ideal. Ya. Idealnya di situ, rata-ratanya 3. 2 sama 1 kalau dijumlahkan masih kurang dari 3. Jadi ya, itu bisa tetapi kurang bagus. Oke, kalau di atas itu berarti semuanya sudah tidak masalah dalam sisi internetnya, kecuali ada gangguan pada saat kita tes, nah itu beda masalah. Ya, oke. Untuk penjelasan download speed dan upload speed cukup sampai di sini dulu. Teman-teman tidak perlu khawatir jika sudah di atas 3 Mbps untuk nilai rata-rata download dan upload. Tetapi menjadi catatan, download speed-nya minimal adalah 2 Mbps. Oke, thank you. Stop share sekarang. Kita kembali ke Zoom. Ya, oke. Sebentar, ini ada catatan. Oke, kalau lagi ada kelas, silahkan, Kak. Ya, teman-teman itu yang penting. Terus kemudian cara login, teman-teman sudah nanti bisa. Kak Atika sudah mencoba login belum? Belum. Belum Tapi ya? udah download lagi. Oke, nanti dicoba dengan nama sendiri. Teman-teman bisa melihat tutorialnya di link yang saya share di WAG ya. Yang perlu menjadi catatan teman-teman, pada saat kita tes nanti, kita wajib mengambil foto wajah kita dan foto ID kita ya. Silahkan gunakan SIM. Nah, yang perlu menjadi catatan,
Saat kita melakukan foto wajah, jika berkacamata, nah ini Kak Atikah berkacamata, silahkan dilepas dulu kacamatanya. Setelah foto selesai, baru bisa dipakai lagi, tidak masalah. Ya. Jadi pada saat foto saja, foto wajah, teman-teman silahkan lepas dulu kacamatanya, terus nanti setelah hasilnya keluar, silahkan memasang lagi kacamatanya. Setelah itu, memfoto ID card. ID card-nya itu dalam bentuk horizontal, di sana sudah ada garis bantu putus-putus, paskan garis bantu itu di sana, tetapi yang dipakai adalah horizontal, yang vertikal diabaikan. Itu yang menjadi catatan. Kemudian catatan keduanya, teman-teman ketika ada masalah yang menyebabkan teman-teman keluar dari ujian, terus kemudian masuk lagi ke tes, teman-teman tidak perlu melakukan foto ulang. Jadi klik saja tombol next dalam proses login atau maksudnya dalam proses relogin ya. Untuk proses login kita perlu foto, tetapi saat relogin kita tidak perlu mengulang foto. Ya, langsung klik tombol next saja karena semua data sudah terekod dengan baik. Oke, itu yang menjadi catatan saat kita harus relogin. Kemudian setelah selesai, besok pada saat hasilnya akan keluar unofficial ini. Hanya saat ini sampai kemarin Sabtu kami belum bisa mendownload unofficialnya. Jadi kalau besok pada hari Rabu setelah tes unofficial tidak bisa di-download, saya izinkan teman-teman untuk memfoto hasilnya. Silahkan difoto biar tersave, lalu kemudian bisa keluar dari program. Sebelum keluar dari Zoom, teman-teman, saya ingatkan kembali untuk membersihkan clear holder, menunjukkan ke kamera, lalu izin dengan chat atau dengan suara. Karena pesertanya sedikit, mungkin bisa dengan suara, tetapi lebih saya sarankan adalah komunikasi dengan chat supaya tidak mengganggu peserta lain yang belum selesai tes. Ya, itu saya sarankan komunikasi selama tes, teman-teman, itu gunakan chat. Chat bisa dilakukan dengan program TOEFL Secure Browser. Nanti di sana kita bisa memanfaatkan chat. Terus kemudian dengan Zoom, kalau masih bisa Zoom. Kalau keluar dari Zoom, keluar dari program, silahkan manfaatkan grup WA. Ya, jadi ada 3 itu memakai tingkatan masing-masing. Selama masih ada program, kita chat memakai program. Ketika program sudah keluar, terus kemudian masih join Zoom, silahkan chat dengan Zoom. Kemudian terakhir kita menggunakan chat WAG. Ya. Jadi chat WA itu sebagai alternatif terakhir kita berkomunikasi selama tes berjalan. Oke. Selama tes tidak diharapkan teman-teman melakukan komunikasi lewat suara supaya tidak mengganggu peserta yang lain. Hasil tes yang resmi akan keluar 2 minggu setelah kita tes. Itu rata-ratanya seperti itu. Jadi hitungannya itu sebenarnya 14 hari kerja. Ya, gampangannya seperti itu. Nah, berarti ini hari libur tidak dihitung, hari termasuk itu hari Minggu ya. Itu tidak dihitung sebagai hari 14 yang mana kita akan mendapatkan official score. Official score nanti akan diinfokan melalui WA group, jadi jangan leave setelah tes supaya tahu apakah hasilnya sudah keluar atau belum. Nanti untuk hasil resmi bisa dikirim ke peserta dengan request dari peserta karena biaya pengiriman itu ditanggung oleh peserta. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya jelaskan karena yang terpenting sebenarnya di RCB ini adalah persiapan final check, termasuk mempersiapkan bagaimana posisi tes. Tetapi karena teman-teman yang lain tidak bisa join, oke, hanya bisa membantu Kak Atikah saja saat ini. Oke, Kak Atikah, apakah ada pertanyaan? Belum ada, Kak. Belum ada? Oke, baik. Baik, setelah ini nanti Kak Atikah silahkan melakukan latihan login dengan menggunakan nama sendiri ya.
Teman-teman yang lain juga latihan login menggunakan nama sendiri supaya tahu apakah bisa masuk tes atau tidak. Nanti kalau tidak bisa, daripada ribet pada saat hari H, mending ribet pada saat persiapan sehingga hari H sudah bisa konsentrasi untuk menjalani tes. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Atika, terima kasih Kak Tanto yang sudah join pada pagi ini. Saya akhiri kebersamaan kita di RCP kali ini. Mohon izin untuk end meeting, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Izin untuk end meeting.